Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaharitia Marta dari kelas O dengan NIM 2450501011111109. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya yang berjudul menurunnya produktivitas ayam petelur pada saat usia produktivitas masih panjang. Nah, berdasarkan kasus yang telah diambil, terdapat beberapa jenis lembaga yang terlibat. Yang pertama yaitu lembaga kemasyarakatan, yaitu kelompok peternak Desa Karangrejo sendiri, lalu lembaga perekonomian, dan juga yang terakhir ada lembaga medis. Lalu ada fungsi lembaga yang terlibat pada studi kasus, yaitu fungsi pertama adalah pengendalian sosial, yaitu pematuhan norma dan peraturan yang ditetapkan oleh kelompok peternak Desa Karangrejo, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu timbal balik antara peternak dan penyuplai, lalu sosialisasi, pencegahan dan penanggulangan oleh PT Agro, lalu yang terakhir penyelesaian konflik oleh PT Agro dengan hasil lab pada pakan ternak aman. Selanjutnya terdapat ciri-ciri lembaga. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan yang memiliki tata kelakuan mengatur interaksi yang terjadi di masyarakat, memiliki kekekalan, akan terus berjalan dan berfungsi serta bergenerasi sesuai dengan kemajuan zaman. Tujuan dan fungsi menyetabilkan perekonomian, mewujudkan peternakan yang berkualitas, lalu memiliki sarana prasarana yang memudahkan dalam kegiatan beternak serta SDM yang terlatih. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri lembaga perekonomian memiliki tata kelakuan untuk mengatur kegiatan usaha, lalu memiliki kekekalan, pemenuhan kebutuhan dasar akan selalu dibutuhkan selagi peternakan masih berjalan. Lalu tujuan dan fungsi menjadi distributor antara petani ke peternak, mengembangkan perekonomian. Lalu sarana prasarana untuk memudahkan aktivitas perekonomian, yaitu jual beli antara penyuplai dan peternak. Lalu yang terakhir, lembaga medis memiliki tata kelakuan, yaitu mengatur perilaku interaksi dalam institusi kesehatan, mencakup profesionalisme, tanggung jawab, dan kepatuhan standar medis, memiliki kekekalan, akan selalu dibutuhkan di bidang apapun, adanya generasi yang semakin terdidik dengan kecanggihan teknologi. Tujuan dan fungsi pelayanan kesehatan, penyuluhan, dan edukasi. Lalu tujuannya keamanan pangan, produktivitas ternak, serta kesejahteraan hewan. Lalu memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan aktivitas medis di peternakan. Selain itu, lembaga medis di sini memiliki lambang seperti ini. Lalu saya akan menunjukkan flowchart hubungan antara kelembagaan dari studi kasus sebagai berikut. Selanjutnya, dugaan tentang penyimpangan di sini tidak terjadi karena dibuktikan dengan hasil lab yang negatif dari supplier pakan. Suatu penempatan aturan dan norma yang berlaku pada lembaga perekonomian di mana setiap individu yang memulai usaha harus mengedepankan kualitas. Lalu selanjutnya, analisis kasus dengan teori kekuasaan. Nah, kekuasaan terbesar di sini ada pada kelompok ternak Desa Karangrejo itu sendiri. Lalu lembaga-lembaga lain berperan sebagai pembantu. Seperti contohnya lembaga perekonomian yang mengatur perkembangan perekonomian, lalu lembaga pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu ada dimensi kekuasaan dan cara memperoleh kekuasaan. Yang pertama ada lembaga kemasyarakatan, yaitu kelompok peternak Desa Karangrejo yang merupakan suatu tradisi berperan memelihara kesehatan dan kualitas yang dihasilkan ternak, di mana hasil yang memuaskan akan dicari. Lalu yang kedua ada lembaga perekonomian, di mana lembaga perekonomian sangat dibutuhkan untuk menyetabilkan perekonomian yang berjalan. Lalu yang ketiga ada lembaga medis bersifat legal, lalu bekerja secara legal di bawah suatu perusahaan untuk menangani permasalahan yang dialami. Lalu yang terakhir ada lembaga pendidikan bersifat legal, berperan untuk menciptakan SDM yang bermutu. Lalu selanjutnya ada saluran kekuasaan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu politik, namun pada studi kasus yang saya ambil tidak terikat pada kelembagaan politik sama sekali. Lalu yang kedua ada komunikasi massa, di mana target penjualan menggunakan aplikasi. Lalu yang ketiga ada kebiasaan kelompok ternak lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu ideologi, yaitu di mana nilai-nilai berkelanjutan, mengelola lingkungan, mencegah hal-hal yang tak diinginkan berulang. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan bersumber kekuasaan dari keahlian atau expert power, yaitu di mana keunggulan yang dimiliki individu diakui oleh orang lain. Lalu yang kedua, lembaga perekonomian bersumber dari rujukan atau memiliki karakter individu yang menarik sehingga orang lain tertarik mengikuti. Lalu yang ketiga, lembaga medis bekerja di bawah
kekuasaan formal resmi dalam sebuah organisasi. Lalu untuk unsur-unsur kekuasaan, saya mengambil satu unsur kekuasaan di mana yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu merupakan unsur terbesar pada kasus yang saya ambil karena dengan kepercayaan maka supplier pakan akan mendapatkan pelanggan. Jika kepercayaan tidak dijaga, maka isu-isu baru akan muncul. Lalu ada beberapa cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan yang telah terjalin. Lalu yang kedua membangun hubungan yang baik. Lalu yang ketiga memanfaatkan sumber daya finansial. Lalu ada juga bentuk-bentuk wewenang yaitu tidak resmi dan resmi. Tidak resmi sendiri itu ada kelompok ternak desa Karangrejo. Faktor yaitu pekerjaan, tujuan, dan perasaan senasib. Lalu yang legal atau resmi itu ada lembaga medis, faktornya sistematis dan memiliki aturan. Lalu selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Kebijakan sektor peternakan dari pusat pasti akan memengaruhi peternak kecil. Pada setiap aktivitas ekonomi tidak mungkin berjalan dengan lancar, pasti ada pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak oleh oknum-oknum. Seperti contohnya, harga pakan yang melejit tidak sesuai dengan harga telur yang setiap hari mengalami perubahan baik naik atau turun. Yang kedua, jika mungkin kesepakatan yang telah dibuat di antara dua pihak, yaitu peternak dan penjual pakan dilanggar, maka salah satu dari mereka akan memutus kerjasama. Lalu untuk kendala yang dihadapi peternak saat mengakses layanan birokrasi, dari apa yang saya tangkap pasti adalah adanya kendala biaya seperti perbedaan harga pakan dan daya jual telur yang signifikan membuat peternak tidak bisa membayar dengan lunas hari itu juga. Namun dari situlah kesepakatan terbentuk. Nah, proses regulasi itu sendiri adalah bertujuan untuk memastikan standar keamanan dan kesehatan sesuai dengan studi case yang saya teliti mendukung regulasi yang tercipta. Lalu, peran instansi di sini sangat penting untuk membantu peternak kecil yang memiliki kendala biaya, karena pada nyatanya mobilisasi harga tidak selamanya rendah, ada kalanya selisih itu cukup. Lalu ada unsur-unsur perubahan sosial yang terjadi dalam studi case yang saya ambil. Yang pertama yaitu perubahan pola pikir ternak, lalu juga ada kerjasama peternak dan penyuplai, ada juga perubahan ekonomi. Faktor penyebabnya ada dua, yaitu faktor internal di mana muncul dari dalam, contohnya kesadaran akan pentingnya membangun kepercayaan. Selain itu juga keterbukaan dalam menerima teknologi yang ada untuk mempermudah rutinitas peternakan. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal, muncul dari luar, bisa terjadi setelah kasus terjadi atau bahkan jauh sebelumnya, seperti kebijakan izin berternak, ketetapan harga yang setiap harinya berubah. Selain itu juga teknologi yang semakin berkembang bisa menjadi alat untuk mengantisipasi agar kasus tidak terulang lagi ke depannya. Lalu ada faktor pendorong perubahan sosial, yaitu yang pertama itu pengalaman, dan yang kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini bisa menyadarkan peternak bahwa menghasilkan saja tidak cukup, namun harus disertai dengan kualitas yang memadai. Lalu juga ada faktor penghambat perubahan sosial, yaitu pola pikir tertutup atau kolot, lalu rutinitas yang lebih mengandalkan pengalaman dibanding hal baru, lalu ada juga keterbatasan. Dalam konteks ini, keterbatasan mencakup banyak hal seperti akses, pengetahuan, biaya, dan lain-lain. Nah, perubahan dalam study case ini termasuk perubahan kecil karena tidak sampai memengaruhi lembaga, karena pihak yang dirugikan di sini hanya kelompok ternak desa Karangrejo karena customer menurun. Selain itu, bentuk perubahan kecil dalam kasus ini juga termasuk pada perubahan tak dikehendaki karena adanya perubahan iklim. Mungkin sekian dari penjelasan studi case saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.